bisa langsung dieksekusi, kira-kira begitu. Oke. Tetapi saya setuju dengan Mas Afif tadi, praduga tak bersalah itu harus dipegang oleh kita semua, oleh penegak hukum lah, terutama Bareskrim Polri gitu ya. Tapi gitu. Anda juga pernah di dalam, Anda juga pernah menjadi anggota NI di sana. Anda melihat ada pelencengan-pelencengan ini? Ya, yang lalu sebetulnya saya mau cerita itu. Jadi saya pernah menjadi anggota NII dalam tanda petik ya. Jadi ya, tahun 96 Kiai. Jadi sebetulnya dari mulanya itu adalah ada teman tetangga gitu ya, ngajakin, waktu itu kan saya masih aktif di remaja masjid begitu kan, di daerah Kemayoran. Lalu ada tetangga yang ngajakin saya untuk ikut kajian gitu. Kalau di masjid kan pengajian biasanya. Nah itu kajian. Nah saya ikutin karena memang pada saat itu saya ya suka mengikuti berbagai kajian gitu ya. Saya ikut gitu. Nah lalu dalam beberapa kali pertemuan ini kok ngajinya itu arahnya ke ini, yaitu tadi sudah mengarah ke apa? Mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada di periode Mekah, belum kita sedang menuju ke periode Madinah. Lalu dakwah-dakwahnya itu melulu terkait dengan ini, bagaimana mendirikan negara Islam, lalu apa? Yaitu ayat-ayat tentang infak dan sebagainya gitu. Ya, saya jadi sebetulnya ketika 2-3 kali pertemuan itu saya sudah mencium hal yang menurut saya pada saat itu konteks NII pada saat itu ya, ada sesuatu yang tidak beres begitu. Memang kelihatannya ideologi mereka adalah memperjuangkan negara Islam, tapi dalam prakteknya saya kira adalah orang-orang ini memanfaatkan nama Islam atau semangat untuk memperjuangkan negara Islam, tapi untuk menghimpun dana, menurut saya begitu. Jadi bahkan saya sampai ikut apa di baiat juga, di baiat. Lalu kemudian ketika saya memutuskan untuk keluar gitu ya, karena menurut mereka kan saya sudah benar-benar menjadi anggota NII gitu kan. Lalu saya keluar itu karena ada beberapa argumen teologi mereka yang menurut saya pada saat itu saya kan belajar di Sanawiyah Aliyah di pondok pesantren gitu ya. Misalnya, salah satu yang masih saya ingat itu adalah pada saat itu saya tidak tahu di NII yang lain, tapi wilayah Kemayoran itu ustadz-ustadznya gitu ya, itu mengatakan bahwa kita hanya mengacu kepada Al-Quran, tidak mengacu kepada hadis kan gitu. Nah lalu ketika saya sudah bertekad mau keluar gitu ya, saya katakan ke mereka, kalau kita tidak menggunakan hadis, lalu bagaimana kita tahu cara kita untuk sholat atau sembahyang kan gitu. Karena di Quran itu kan hanya perintah sholat, tapi bagaimana tata caranya, itu kan kita dapatkan di hadis kan gitu. Shollu kama ra'aitum usolli, begitu kan. Nah lalu ada hal-hal lain yang singkatnya adalah mereka tidak menggunakan hadis atau sunnah Rasul itu sebagai landasan hukum gitu. Nah banyak alasan lain, lalu ya terutama gini, pada saat itu saya sudah menganggap bahwa mendirikan negara Islam dalam konteks NKRI itu sudah merupakan makar gitu ya. Nah oleh karena itu ya ini gerakan nggak beres itu. Berarti Pak Nurholis tahu